Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan kisi-kisi PAS Matematika Wajib kelas 11 tahun 2023-2024. Nah, untuk nomor 1 ini kita mulai dari materi program linier ya. Di sini ada situasi di mana seorang siswa boleh memilih jurusan IPA jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 12. Yang kedua, nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 5. Maksudnya apa yang kedua? Maksudnya adalah masing-masing nilai matematika dan fisika itu tidak boleh kurang dari 5. Jadi nilai matematikanya tidak boleh kurang dari 5, nilai fisikanya juga tidak boleh kurang dari 5. Kemudian untuk pernyataan yang pertama artinya adalah jumlah keduanya, nilai matematika ditambah nilai fisika juga tidak boleh kurang dari 12. Nah, dari dua pernyataan ini kita akan buat model matematikanya seperti apa. Di sini dia sudah dimisalkan ya, untuk nilai matematika dinyatakannya dengan variabel X. Kemudian untuk nilai fisika pakai variabel Y. Kita akan translate pernyataan yang pertama ini ke menjadi bentuk matematis. Jumlah nilai matematika dan fisika. Nilai matematika kan X ya. Kemudian jumlahnya berarti ditambah dengan nilai fisikanya, variabelnya adalah Y. Jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari. Tidak boleh kurang berarti kan harus lebih dari, sama dengan 12. Sehingga ini adalah model matematika dari pernyataan yang pertama. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, masing-masing nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 5. Sehingga nilai matematikanya atau X-nya harus lebih dari 5. Dan nilai fisikanya sendiri juga harus lebih dari sama dengan 5. Nah, ini 3 pertidaksamaan dari kedua pernyataan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya ya, A, B, C, D, E, garisnya itu sama, semuanya sama. Yang miring ini memotong di 12 dan 12. Kemudian yang lurus vertikal juga di 5, horizontal juga di 5. Semuanya sama. Yang beda hanya arsirannya saja. Sehingga kita tidak perlu repot-repot menggambar lagi. Sudah jelas yang miring ini adalah gambar dari pertidaksamaan yang pertama. Jadi di sini 12, di sini juga 12. Nah, karena tinggal untuk mencari arsirannya, maka kita tinggal lihat saja ini tandanya kan lebih dari, sehingga yang diarsir pasti adalah yang di atasnya garis. Kemudian yang vertikal ini dia udah jelas adalah yang kedua. Nah, yaitu X lebih dari 5. Di sini memotongnya di 5. Karena sumbu X semakin ke kanan itu semakin besar, maka yang diarsir juga adalah yang di kanan. Nah, sedangkan yang untuk horizontal ini ya, yang terakhir dia adalah yang Y lebih dari 5. Nah, Y itu, sumbu Y itu kan semakin ke atas semakin besar, sehingga Y lebih dari 5 pasti yang diarsir adalah yang di atasnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata yang terarsir 3 kali adalah yang di sini, sehingga ini adalah DP-nya. Maka cari jawaban yang sesuai dengan DP ini. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini ada sebuah soal cerita ya. Di mana ada sebuah rombongan wisata yang terdiri dari 240 orang akan menyewa kamar-kamar hotel untuk 1 malam. Nah, kamar yang tersedia ada 2 jenis, yaitu kamar untuk 2 orang dan kamar untuk 3 orang. Nah, rombongan itu mau menyewa kamar hotel sekurang-kurangnya 100 kamar. Nah, untuk harga sewanya masing-masing 200.000 dan 250.000. Di soal nomor 2 ini kita diminta untuk mencari yang mana sih pertidaksamaan yang merupakan model matematika dari persoalan di atas.
Nah, untuk mencari pertidaksamaan seperti biasa kita buat tabel dulu ya. Dimana yang atasnya ini adalah X sama Y, kemudian ini batasan. Baru di sini kita tentukan modelnya. Nah, karena yang terbatas di sini adalah yang pertama ada banyak orang ya, sehingga kita tulis di sini banyak orangnya atau rombongan wisatanya, totalnya berapa orang gitu ya. Kemudian yang kedua yang terbatas adalah jumlah kamarnya. Jumlah kamar. Nah, untuk orangnya udah jelas di sini ya, yang masuk atau yang ikut rombongannya adalah 240 orang. Kemudian untuk kamarnya dia sudah ada kotak kuncinya di sini, sekurang-kurangnya 100 kamar. Berarti di sini kita taruh 100 kamar. Kemudian untuk X dan Y-nya ini ngisinya gimana? Nah, kita lihat. X-nya ini kan mewakili kamar untuk 2 orang ya. Sedangkan untuk Y-nya mewakili banyak kamar untuk 3 orang. Kenapa begitu? Karena rombongan ini mau menentukan berapa sih kamar yang harus disewa supaya semua orang bisa nginep di situ. Jadi untuk kamar yang 2 orang sewanya harus berapa kamar, kamar untuk 3 orang juga sewanya harus berapa kamar. Makanya itu yang kita misalkan dengan variabel. Nah, karena X ini yang kamar untuk 2 orang, maka satu kamar ini isinya kan 2, kita tulis 2 di sini. Nah, sedangkan untuk 3 orang, satu kamar isinya 3, sehingga kita tulis di sini adalah 3. Nah, bagaimana dengan yang sini dan ini? Karena tidak ada angka lagi, maka kita taruh di sini 1, di sini juga 1. Nah, untuk harganya gimana? Nah, harga ini kita tidak pakai di langkah 1. Langkah 1 itu khusus untuk mencari model matematika dari batasan yang ada. Sedangkan untuk mencari total biaya yang harus dikeluarkan itu nanti dipakainya di langkah 4. Ini hanya untuk pengecoh saja gitu ya. Jadi cukup 2 ini saja. Maka kita tentukan model matematikanya seperti biasa. 2 dikalikan dengan X, 2X. Kemudian ditambah 3 dikalikan dengan Y, 3Y. Nah, tanda pertidaksamaannya apa? Nah, begini, ketika dia mau sewa untuk 240 orang, otomatis semua orang harus masuk kamar untuk menginap di hotel. Sehingga kalau pakai tandanya kurang dari sama dengan, bisa jadi yang terpilih adalah kurang dari 240. Sehingga ada rombongan, ada orang-orang di rombongan itu yang tidak kebagian kamar. Maka tandanya harus pakai lebih dari sama dengan 240. Gitu. Kemudian untuk jumlah kamar ini berarti 1 dikali X ya, ditambah dengan 1 kali Y. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, yaitu sekurang-kurangnya. Artinya kan minimal 100 kamar, sehingga boleh 100, boleh lebih dari 100. Maka di sini tandanya juga lebih dari sama dengan 100. Kemudian ingat-ingat untuk soal seperti ini selalu ada tambahan, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena X dan Y ini kan banyaknya kamar, tidak mungkin nilainya adalah negatif. Sehingga dari pernyataan ini yang di tabel ini ya, yang bernilai benar adalah pernyataan yang pertama, kemudian pernyataan yang ketiga ya, dan juga pernyataan yang kelima. Nah, untuk yang lain nilainya dia salah. Lanjut soal nomor 3. Di sini ada sebuah soal cerita mengenai perusahaan pelayaran yang mau mengangkut 170 bus dan 420 mobil sedan dengan 2 jenis kapal feri. Feri jenis A dan juga feri jenis B. Nah, feri A-nya dapat mengangkut 30 bus dan 30 sedan, sedangkan feri B dapat mengangkut 10 bus dan 60 sedan. Kemudian untuk biayanya masing-masing 400.000 dan 300.000. Nah, dari soal cerita tersebut kita harus menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang ada di tabel.
mengenai soal program linier ini ya. Nah, untuk pernyataan yang pertama, persoalan tersebut merupakan persoalan untuk mencari nilai maksimum. Coba kita lihat di sini, soal ceritanya kan tentang perusahaan mau menyewa kapal ya. Nah, otomatis gimana caranya perusahaan tersebut harus bisa mengangkut semua bus dan sedannya, tetapi dengan biayanya seminim mungkin, karena ini kan bukan menjual ya, bukan menjual bus sama sedan, tapi mau ngangkut bus sama sedan harus nyewa ferry. Otomatis ketika dia menyewa angkutan lain, maka dia harus bisa dapat harga sewanya gimana caranya seminim mungkin gitu ya. Nah, beda dengan soal cerita tentang menjual barang. Kalau menjual barang otomatis dia maunya gimana caranya dapat keuntungan paling besar atau paling tinggi. Tapi ketika dia mau menyewa atau membeli sesuatu, pasti tujuan utamanya adalah gimana caranya supaya uang yang dikeluarkan itu seminimal mungkin. Sehingga untuk yang pernyataan pertama ini dia bernilai salah, harusnya mencari nilai minimum gitu ya. Kemudian yang kedua, model matematika dari persoalan tersebut adalah seperti ini. Maka kita perlu cek dulu apakah betul ini adalah model matematika dari soal tersebut. Nah, caranya, karena ini kan mau nyewa ferry A dan ferry B ya, maka kita misalkan ferry A ini dengan X, kemudian ferry B-nya ini kita misalkan dengan variabel Y. Nah, untuk yang X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, ini kan udah jelas-jelas benar ya, tidak perlu kita cek lagi. Kita cukup mengecek si pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Nah, untuk mencari ini pertidaksamaannya, langsung aja kita lingkarin yang keterangannya sama. Misalkan di sini 170 bus ya, kita lingkari juga yang keterangannya bus semuanya, 30 bus dan mana lagi 10 bus ini ya. Nah, langsung aja 30 ini kan untuk ferry A ya, maka berarti kita kalikan 30 dikalikan dengan X, karena ferry A kita misalkan tadi dengan X, kemudian ditambah 10 dia keterangannya untuk ferry B, berarti 10 Y. Nah, minimal 170, paling kecil 70, berarti yang boleh adalah 170 ke atas gitu ya. Sorry, tadi 170 maksudnya. Sehingga yang paling kecil, yang paling boleh, paling sedikit itu 170, maka lebih dari 170 juga boleh. Yang tidak boleh adalah kurang dari 170. Sehingga tanda yang kita pakai di sini adalah lebih dari sama dengan, karena kata kuncinya adalah minimal 170. Kemudian kita sederhanakan menjadi ini nolnya kita coret semua ya. 3x plus y lebih dari sama dengan 17, sorry. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kita bisa lingkari yang keterangannya juga sama. Ini sedan, kemudian ini juga sedan, kemudian ini juga sedan. Nah, langsung saja dikalikan 30 kali X. Berarti di sini 30X ditambah 60-nya dikalikan dengan Y, 60Y. Nah, sama dengan yang tadi ya, minimal juga kata kuncinya minimal 420, berarti yang boleh adalah 420 ke atas gitu ya. Nah, untuk yang ini kita bisa bagi semuanya dengan 30, sehingga 30 bagi 30 1 ya, jadi X di sini. Kemudian 60 dibagi 30 hasilnya adalah 2Y. Nah, 420 dibagi 30 hasilnya adalah 14. Sehingga untuk pernyataan kedua ini nilainya adalah benar. Lanjut pernyataan ketiga, fungsi tujuan dari persoalan tersebut adalah fx, y 400.000 x plus 300.000 y. Nah, untuk fungsi tujuan ini lihatnya selalu dari harga. Harganya dilihat untuk ferry A kan 400.000 ya. Nah, ferry A tadi kita misalkan dengan X, berarti 400.000 dikali dengan X ditambah ferry B-nya 300.000, berarti 300.000
dikali Y. Maka berarti pernyataan ketiga ini juga bernilai benar. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, perusahaan tersebut harus menyewa 4 feri A dan 5 feri B agar biaya sewanya minimum. Nah, untuk mencari tahu apakah benar 4 sama 5 ini jawabannya, kita ambil pertidaksamaan yang tadi, 1 sama 2. Kita ubah jadi persamaan langsung aja ya, kita taruh di sini. Kemudian kita langsung eliminasi. Kenapa? Karena biasanya letak titik minimum dan maksimum itu selalu ada di perpotongan garis gitu ya. Maka ini bisa kita langsung aja eliminasi. Misalkan kita kalikan yang atas dengan 2. Ini jadinya 6x plus 2y sama dengan 34. Kemudian yang bawah tetap ya, x plus 2y sama dengan 14. Langsung kita eliminasi, 2y-nya habis. 6x kurang x menjadi 5x. 34 dikurangi 14, 20. Sehingga x-nya ketemu 4. Kemudian kita ambil salah satu persamaan, katakanlah yang ini. X plus 2y sama dengan 14. Kemudian x-nya kita ganti dengan x yang baru saja kita temukan, yaitu 4 plus 2y sama dengan 14. Lanjutannya di sini 2y, 4-nya kita pindah menjadi minus, sehingga 2y sama dengan 10. Maka y-nya ketemu 5. Berarti karena x ini tadi mewakili feri A dan y-nya feri B, maka yang harus disewa adalah 4 feri A dan 5 feri B. Betul ya, sesuai dengan pernyataan nomor 4. Kemudian apakah biaya minimum yang diperlukan untuk mengangkut mobil dan bus tersebut adalah 3 juta? Kita bisa langsung masukkan 4 dan 5 ini ke fungsi tujuan yang tadi, fx, y. Fungsi tujuannya tadi kan 400.000 x ditambah 300.000 ya, 300.000 y. Maka kita masukkan sini 400.000 kita kalikan dengan 4, kemudian ditambah, kita kalikan dengan 5, 300.000-nya. Ini hasilnya adalah 1.600.000 ditambah 1.500.000. Totalnya adalah 3.100.000. Harusnya biaya minimumnya adalah 3.100.000. Kalau di sini di pernyataan ini salah ya. Berarti kita centang yang salah. Untuk soal nomor 4, di sini jenisnya adalah menjodohkan. Di sebelah kiri ada gambar daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan. Nah, kita diminta untuk mencari pasangannya yang mana sih sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaiannya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Di sini ada satu garis miring ini ya. Kemudian daerah penyelesaiannya berbentuk segitiga pas gitu ya. Nah, untuk mencari pertidaksamaannya, kita lihat di sini angkanya kan 5 ya disembunyi. Maka ini langsung aja kita kalikan dengan x. Ini 5x. Jadi yang disembunyi ini dikalikan dengan x. Yang atas ini dikalikan dengan x, kemudian ditambah dengan yang bawah dikalikan dengan y. 8y. Kemudian karena yang diarsir adalah yang bawahnya garis, maka tandanya pasti kurang dari sama dengan. Nah, angka yang sebelah kanan dapat dari mana? Langsung dikalikan 5 kali 8, yaitu 4. 5 kali 8, 40 ya. Nah, di sini untuk jodohnya dia ada kesalahan ya. Ini harusnya 40 semua. Mungkin salah ketik. Nah, kemudian kita lanjut untuk gambar yang pertama tadi. Nah, karena yang diarsir ini pas di segitiga ini tuh artinya x-nya lebih dari 0
dan Y-nya pun lebih dari 0. Ingat-ingat kalau arsirannya tuh pas di segitiga, pas mulai dari sumbu X dan sumbu Y ke atas, sumbu X ke atas, sumbu Y ke kanan, maka ini pasti pertidaksamanya adalah X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, sehingga ini pasangannya adalah yang ini ya. Untuk yang gambar nomor 2 sama caranya dengan yang tadi ya. 5-nya kita kalikan dengan X, jadi 5X ditambah 8-nya kita kalikan dengan Y, 8Y. Karena arsirannya juga di bawah garis, maka tandanya juga kurang dari sama dengan 5 kali 8, 40. Kemudian untuk garis yang horizontal ini, karena dia motongnya di 2 dan garisnya bentuk horizontal, ingat kalau horizontal itu pasti Y ya, Y. Kemudian karena yang diarsir adalah di atasnya 2, berarti di sini Y, di sini 2. Karena yang diarsir di atasnya 2, maka Y-nya lebih dari sama dengan 2. Untuk X-nya gimana? X-nya kan dia dari mentok dari sumbu Y ke kanan ini ya, sehingga X-nya ya lebih dari sama dengan 0. Maka yang ini jawabannya adalah yang ini, tengah ini. 5X plus 8Y kurang dari 40, X lebih dari 0, Y lebih dari 2. Kemudian gambar yang ketiga, sama caranya persis. 5X ditambah 8Y, garisnya juga di bawah, berarti kurang dari sama dengan 5 kali 8, 40. Kemudian, kalau horizontal tadi pakainya Y, nah vertikal ingat-ingat dia itu X. Kemudian motongnya di 2, berarti di sini juga 2. Karena yang diarsir sebelah kanannya, maka tandanya adalah lebih dari sama dengan 2. Untuk Y-nya gimana? Karena ini kan dari sumbu X ke atas nih arsirannya, maka berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau mepet di sumbu X atau mepet di sumbu Y, itu pasti angkanya adalah 0 gitu ya. Nah, sehingga yang ini pasangannya adalah yang atas sendiri. Kemudian gambar yang keempat, sama juga caranya. 8 dikalikan dengan X ditambah 5 kali Y. Arsirannya juga di bawah, kurang dari sama dengan tandanya 5 kali 8, 40. Kemudian ingat kalau vertikal itu tadi berarti X lebih dari sama dengan 2. Kemudian kalau pas di sumbu X berarti Y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka yang ini adalah jawabannya yang bawah ini ya. Sehingga yang terakhir ini jodohnya pasti yang tersisa. Caranya sama ya, kalau mau dikerjakan manual juga. Ini 8X plus 5Y, arsirannya juga di bawah, kurang sama dengan 8 kali 5, 40. Kemudian kalau horizontal tadi berarti kan Y, kemudian 2, karena di atasnya berarti Y lebih besar sama dengan 2. Mulai dari sumbu Y ke kanan berarti X-nya lebih besar sama dengan 0. Sesuai dengan jawaban yang ini. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini juga ada soal cerita tentang sebuah restoran di mana dia menawarkan 2 paket makan siang, paket A dan paket B. Kemudian banyaknya paket A ini dia sudah dimisalkan dengan variabel X. Kemudian untuk paket B-nya dimisalkan dengan variabel Y. Nah, harga paket A-nya 15.000, harga paket B-nya 20.000. Kemudian ada keterangan tambahan di sini, banyak paket B yang terjual tidak lebih dari 3/2 kali paket A. Jadi banyak paket B-nya yang terjual itu tidak lebih dari 3/2 kali banyaknya paket A yang terjual. Kemudian keterangan berikutnya, jumlah kedua paket yang terjual tidak lebih dari 80. Nah, dari cerita itu kita akan menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam tabel. Nah, untuk pernyataan yang pertama,
persoalan tersebut merupakan persoalan untuk mencari nilai minimum. Nah, ingat dia ini kan restoran mau jual makanan ya, tidak mungkin tujuannya adalah untuk mencari nilai minimum. Kenapa? Karena namanya orang jualan pasti yang dicari adalah keuntungan maksimum atau penjualan tertinggi gitu ya. Maka ini pasti persoalannya adalah maksimasi, sehingga pernyataan ini bernilai salah. Kemudian pernyataan kedua tentang model matematikanya dari persoalan tersebut, apakah betul seperti ini ya. Nah, untuk X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 seperti biasa itu pasti sudah benar. Tinggal kita mengecek dua pertidaksamaan ini saja. Nah, melihatnya dari mana? Lihatnya dari kalimat yang tidak ada harganya. Nah, untuk harga ini kan pasti nanti di akhir dipakainya di langkah terakhir. Nah, kita fokus ke yang selain kalimat ini saja, yaitu kalimat yang ini ya, banyak paket B yang terjual. Nah, banyak paket B tadi dimisalkan dengan Y, maka untuk kalimat ini kita coba ganti dulu menjadi bentuk matematis ya. Banyak paket B berarti Y ya. Y, kemudian banyak paket B yang terjual tidak lebih dari, berarti kurang dari, sama dengan 3/2 kali, berarti 3/2 kali banyak paket A dimisalkan dengan X. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Kita bisa ubah duanya, kita pindah ke kiri karena pembagian, dipindahnya menjadi perkalian ya. 2Y kurang dari sama dengan 3X. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti dari kalimat berikutnya itu jumlah kedua paket. Jumlah kedua paket artinya kan paket A, yaitu variabelnya X, ditambah dengan paket B, yaitu variabelnya Y. Jumlah paket A ditambah dengan jumlah paket B yang terjual tidak lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 80. Nah, ternyata untuk model matematikanya dia sesuai dengan yang ada di pernyataan, maka pernyataan ini bernilai benar. Kemudian fungsi tujuan tinggal dilihat aja harganya. Harga paket A tadi kan variabelnya X ya, berarti harganya 15.000, berarti 15.000 X gitu. Fx, Y berarti 15.000 X ditambah dengan harga paket B-nya Y, harganya 20.000, berarti 20.000 Y. Nah, di pernyataan ini dia terbalik ya, harusnya 15.000 dulu baru 20.000. Jadi lihat gandengannya, 15.000 ini harusnya bersama dengan X, 20.000-nya bersama dengan Y, sehingga pernyataan ini bernilai salah. Kemudian pernyataan yang keempat, restoran tersebut akan memperoleh keuntungan terbesar apabila menjual 32 paket A dan 48 paket B. Nah, untuk mencari ini sama seperti soal sebelumnya ya, kita eliminasi pertidaksamaan 1 dan 2, langsung diganti menjadi persamaan. Kita coba tulis yang persamaan kedua dulu ya. X plus Y sama dengan 80. Kemudian persamaan berikutnya 2Y sama dengan 3X. Nah, untuk yang atas ini kita kalikan 2 menjadi 2X plus 2Y sama dengan 160. Nah, sedangkan persamaan yang kedua ini kita pindah semuanya ke ruas kiri ya. 2Y min 3X. Nah, ruas kanannya jadi apa? Jadi 0. Kemudian dikurangi. Nah, untuk 2Y dikurangi dengan 2Y habis ya. Tinggal 2X min 3X. Jadi dilihat minnya ini ada 2, double ya. Min, kemudian min lagi menjadi plus, sehingga
2x ditambah 3s totalnya adalah 5x sama dengan 160. Sehingga x-nya ketemu 32. Nah, untuk y-nya bagaimana? Kita ambil salah satu ini. Pertidaksamanya ambil yang gampang aja, x plus y sama dengan 80. X-nya kita masukkan dengan yang sudah kita temukan barusan. Ditambah y sama dengan 80. Sehingga y-nya 80 dikurangi 32. Y-nya ketemu 48. Sehingga pernyataan yang keempat ini dia bernilai benar. Keuntungan terbesarnya yang diperoleh. Nah, berarti kita masukkan 32 dan 48 ini ke dalam fungsi objektifnya. F 32,48 15.000 dikali 32 ditambah 20.000 dikali dengan dikali 32 ditambah 20.000 dikali 48 ya. Ini hasilnya adalah 480.000 ditambah 960.000. Hasilnya adalah 1.440.000. Sehingga pernyataan ini bernilai benar. Lanjut soal nomor 6. Di sini sudah mulai masuk materi matriks ya. Kita diminta untuk memberikan tanda centang pada pasangan-pasangan matriks yang dapat dikalikan. Nah, ingat ketika ada matriks A dan juga matriks B dia mau dikalikan, maka syarat supaya dua matriks ini bisa dikalikan adalah ketika matriks A-nya ukuran M kali R, maka B-nya harus berukuran R kali N. Jadi yang tengah-tengah ini harus sama ya, angkanya tuh harus sama. Maka untuk menentukan jawaban dari nomor 6 ini kita tinggal mencari saja ordo masing-masing pasangan matriks. Nah, misalkan pasangan yang pertama untuk matriks A-nya dia kan ukuran 1 kali 2, artinya 1 baris 2 kolom. Kemudian yang matriks pasangannya 2 baris, kemudian 3 kolom. Ini 2 kali 3. Nah, kalau kita lihat ini kan angkanya sama ya, sama-sama 2, maka ini pasangan matriks bisa dikalikan, dicentang. Kemudian pasangan yang kedua, yang ini 1 kali 2, 1 baris 2 kolom, ini juga 1 baris 3 kolom. Ini jelas tidak bisa ya, 2 sama 1 dia tidak sama angkanya. Kemudian pasangan yang ketiga, ini barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Kemudian yang ini baris 2, kolom 2, ini 2 kali 2. Nah, ini juga tidak sama, 1 sama 2, maka tidak bisa dikalikan. Kemudian untuk yang ini, dia 1 baris, 2 kolom, yang satunya lagi 2 baris, 1 kolomnya, 2 kali 1. Nah, karena ini sama, tengah-tengahnya sama ya, memenuhi syarat, sehingga ini bisa dikalikan. Kemudian yang terakhir, ini ukurannya 2 kali 2, yang ini 2 kali 1. Nah, ini juga sama dia angkanya, sehingga dia bisa dikalikan. Kemudian untuk nomor 7, ini juga tentang matriks, soalnya lebih tepatnya tentang kesamaan dua matriks. Jadi ketika ada matriks A dan B, kemudian di tengahnya ada tanda sama dengan gitu, artinya
Semua elemen-elemen yang seletak nilainya itu pasti sama. Langsung aja untuk yang pertama, soal yang pertama ya. Di sini matriks A-nya yang sebelah kiri, B-nya yang sebelah kanan. Kita diminta untuk mencari variabel A kecil dan B kecil itu nilainya berapa sih? Menggunakan prinsip kesamaan dua matriks. Nah, kita lihat A-nya posisinya di sini, kiri atas nih. Kemudian dia posisinya sama dengan matriks yang di sebelah kanannya sama dengan, dan letaknya sama-sama di kiri atas, sehingga kita dapat A-nya ketemu 1 ya. Kemudian untuk 2B dia posisinya sama dengan 6 ini ya, berarti 2 kali berapa hasilnya 6? 3 ya, sehingga ini A-nya 1, B-nya 3. Kita pasangkan dengan yang sesuai, A1, B 3. Kemudian yang kedua, A-nya di sini udah jelas ya, tempatnya sama dengan min 2. Kemudian B-nya sama dengan 3B-nya sama dengan 9, berarti 3 kali berapa hasilnya 9? 3 ya, sehingga A-nya min 2, B-nya 3. Berarti pasangannya yang ini. Kemudian yang ketiga ini, min A sama dengan 1. Min A sama dengan 1, minnya kita pindah ke kanan, jadi A-nya sama dengan min 1. Kemudian B-nya udah jelas ya, tempatnya sama dengan 3. Berarti yang ketiga ini pasangannya adalah min 1 dan 3. Min 1 dan 3. Kemudian yang keempat, min B sama dengan 3. Min B sama dengan 3, berarti B-nya adalah min 3, dipindah aja minnya ke kanan. Kemudian min A sama dengan 1. Min A sama dengan 1, sama minnya dipindah juga ke kanan menjadi min 1. Sehingga yang keempat ini pasangannya adalah min 1 dan min 3. Nah, untuk yang terakhir berarti pasangannya tinggal yang ini ya, yang tersisa saja. Nah, sesuai ya, 2A sama dengan 2, berarti A-nya 1, B-nya min 6/2. Min 6/2 itu kan min 3, sesuai dengan yang ini. Kemudian untuk nomor 8, kita diminta untuk memasangkan matriks yang ada di sebelah kiri dengan jenisnya yang sesuai. Maksudnya yang sebelah kiri itu matriksnya namanya matriks apa? Apakah matriks diagonal, matriks segi persegi, dan seterusnya. Nah, untuk matriks yang pertama ini dia matriksnya matriks persegi, cuman di sebelah kanan kan tidak ada pilihan matriks persegi ya. Maka kita lihat dari sisi lainnya. Oh, ternyata dia itu yang terisi adalah di segitiga bawah ini ya, mulai dari diagonal ke bawah, kemudian yang atasnya diagonal ini 0, sehingga ini termasuk matriks segitiga bawah. Kemudian matriks yang kedua ini udah jelas ya, hanya ada satu kolom, maka dia pasti merupakan matriks kolom. Kemudian yang ketiga ini memang dia seperti ada 2 baris ya, tapi kan dia isinya adalah 2 angka saja, 1/3 dan 1/2. 1/3-nya di kiri, 1/2-nya di sebelah kanannya, berarti kan dia terdiri dari 1 baris saja. Maka ini namanya adalah matriks baris, termasuk matriks baris. Nah, untuk matriks yang terakhir ini kan yang lainnya 0 ya, cuman dia terisi di bagian diagonalnya, walaupun hanya 1 saja angkanya yang mengisi di situ, tapi ini masih tetap termasuk ke matriks diagonal. Matriks diagonal itu yang terisi diagonalnya saja ya, misalkan 2, 3, di sini 0, 0. Sesuai ini, walaupun hanya 1 angkanya, tapi dia masih tetap masuk matriks diagonal. Lanjut soal nomor 9, di sini ada persamaan matriks. Kemudian di dalam persamaan itu ada 2 variabel ya, yaitu variabel A dan B. Kita harus mencari nilai variabelnya menggunakan prinsip kesamaan matriks seperti tadi ya. Karena di sini di sebelah kiri ada matriks, di sebelah kanannya juga ada matriks
penjumlahan dua matriks gitu ya. Nah, untuk mencari nilai A-nya kita tinggal lihat saja yang tempatnya sesuai sama dengan A. Min A ini posisinya kan di sini ya. Maka untuk yang ruas kanan yang posisinya sama adalah 5 dan min 2. Kita tulis terpisah sesuai dengan posisinya. Min A dulu, kemudian setelah min A ada tanda sama dengan. Kemudian baru angka 5, kemudian setelah itu ada operator plus di sini. Plus, kemudian yang terakhir baru angka min 2. Kita jumlahkan dulu angka-angkanya. 5 plus min 2. Artinya kan sama seperti 5 kurangi 2 ya. 5 kurangi 2 adalah 3. Min A ketemu 3 berarti A-nya adalah min 3. Tinggal dipindah ke kanan aja minnya. Sehingga yang benar yang dicentang adalah A sama dengan min 3 ya. Udah jelas ini. Kemudian B-nya posisinya di sini dia sama dengan 3 dan 5. Sehingga kita sendirikan juga 2B sama dengan 3 ditambah 5. 2B sama dengan 3 tambah 5, 8 ya. B-nya ketemu 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga yang benar adalah B sama dengan 4. Nah, yang lainnya salah. Kenapa? Kan tidak mungkin variabel itu nilainya double-double. Kalau A sama dengan min 3 ya udah berarti tidak mungkin ada nilai A yang lain. Maka jawaban yang benar hanya ada 2 di sini ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di sini ada 2 matriks A dan B. Kemudian kita diminta untuk mencari tahu yang mana pernyataan yang benar mengenai kesamaan matriks A dan B ini ya. Jadi ada beberapa persamaan di bawah ini. Ada 5. Kita akan mencari tahu yang mana yang bernilai benar. Nah, untuk mengecek, karena kita harus ngecek satu-satu ya, tidak mungkin kita hitung manual semua, karena nanti akan kelamaan. Maka untuk mempermudah, kita ganti dulu bentuk matriks A-nya. Kalau kita lihat, matriks A ini kan sama dengan 3, 0, 0, 3 gini ya. Ini kita bisa ubah 3-nya kita keluarkan. Kemudian di sini menjadi 1. Kenapa? Karena 3 kali 1 kan 3 ya. Udah kembali ke asal. 3 kali 0, 0, 0. Kemudian di sini 1 lagi. Nah, ini 1, 0, 0, 1 ini merupakan matriks identitas. 3 biasanya dimisalkan dengan huruf I besar, identitas gitu ya. Identitas itu artinya apa? Identitas matriks itu sama seperti angka 1. Angka 1 ini kan kalau dikuadratkan hasilnya tetap 1. Kemudian angka 1 dikalikan dengan angka berapapun, 2 katakanlah, tetap 2. 1 kali 3, 3. 1 dikalikan berapapun, dia tidak akan berpengaruh. Sama seperti identitas matriks. Jadi matriks identitas ini kalau dikuadratkan ya tetap I. Dipangkatkan 3 juga tetap I. Kemudian dikalikan dengan matriks apapun, misalkan matriks I dikalikan matriks A ya tetap A. Matriks I dikalikan C ya tetap C gitu ya. Sifatnya seperti 1 di angka biasa. Nah, sehingga untuk menghitung 5 pernyataan ini kita akan menggunakan bentuk 3i-nya karena A-nya sama dengan 3i. Jadi setiap ketemu A kita akan menggantinya menjadi 3i gitu ya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama dulu. Apakah betul A kuadrat ini sama dengan 3B? Nah, kalau kita ganti A kuadratnya, A tadi kan sama dengan 3i ya. Kita ubah di sini 3i kuadrat sama dengan 3B. 3 dikuadratkan menjadi 9. Ingat kalau matriks I dikuadratkan ya tetap I sama dengan 3B. Nah, di sini kan udah jelas beda ya. Matriks I identitas itu tadi kan 1001, sedangkan matriks B-nya adalah 3, 4, 1, 2. Tidak perlu dihitung pun kita jelas tahu yang ini di sini harusnya 0, di sini tidak akan bisa 0. Maka matriks A kuadrat tidak sama dengan 3B.
Kemudian yang nomor 2, apakah betul A, B, matriks A dikali B sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A? A-nya kita ganti lagi dengan yang tadi ya, 3 kali matriks identitas, B-nya tetap, B-nya tetap dulu, A-nya kita ganti dengan 3 kali matriks identitas. Ingat kalau identitas dikalikan matriks apapun tetap menjadi matriks itu sendiri, berarti di sini sama dengan 3B. Nah, kemudian 3 ini konstanta kita bisa pindah ke depan. B dikalikan dengan matriks identitas ya tetap matriks B gitu. Sehingga benar ya hasilnya sama antara kiri dan yang kanan, maka yang ini pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Kemudian kita lanjut pernyataan yang ketiga, apakah betul AB sama dengan 3B. Nah, A-nya lagi-lagi kita ganti dengan 3I kali B ya, sama dengan 3B. Nah, I kali B, identitas kali B tetap B, sehingga 3 kali B sama dengan 3 kali B. Nah, ini juga ruas kiri sama dengan ruas kanan, sehingga pernyataan ini juga bernilai benar. Kemudian yang keempat, apakah betul matriks B dikalikan dengan A dikalikan dengan matriks B lagi? Apakah betul hasilnya sama dengan matriks B dikuadratkan? Kemudian sama seperti yang lainnya, A-nya kita ganti dengan matriks 3 kali I, B sama dengan B kuadrat. 3-nya kita bisa pindah ke depan, matriks I dikalikan B tetap B, B kali B menjadi matriks B kuadrat. Nah, tidak sama ya yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri 3B kuadrat, yang kanan B kuadrat, sehingga ini salah. Kemudian pernyataan kelima, apakah betul matriks A dikalikan B dikalikan dengan A lagi menjadi 3B. Nah, A-nya kita ganti menjadi 3I yang depan, kemudian yang belakang juga sama kita ganti menjadi 3I sama dengan 3B. Nah, 3 kali 3 ini ya 9 kita taruh di depan, matriks I dikalikan B kali I ya tetap B. Nah, ternyata tidak seimbang nih, yang kiri harusnya yang kiri 9B, yang kanan 3B, maka ini kan tidak sama ya. Tidak sama dengan, sehingga pernyataan kelima ini juga salah. Maka yang benar hanya 2 pilihan saja. Nomor 11 di sini diketahui ada matriks A, elemennya adalah 8, 4, 4, 2. Kemudian kita akan menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam tabel. Pernyataan yang pertama, matriks A memiliki inverse. Nah, ingat kalau kita mau mengecek apakah matriks itu punya inverse atau tidak, syaratnya matriks punya inverse itu apa sih? Matriks punya inverse. Syaratnya adalah determinannya tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, determinannya tidak boleh sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika determinannya sama dengan 0? Maka matriks ini jelas tidak punya inverse. Nah, matriks yang tidak punya inverse ini dia dinamakan dengan matriks singular. Jadi diingat-ingat kalau determinannya 0 itu tidak punya inverse, dinamakan matriks singular. Nah, kita mau cari tahu dulu, karena kuncinya adalah determinan, maka kita cari determinan dari A. Determinan A sama dengan 8 dikali 2, disilang gini ya, 8 kali 2 dikurangi 4 kali 4. 8 kali 2 16 dikurangi 4 kali 4 juga 16, hasilnya adalah 0. Nah, ternyata determinan A-nya ini sama dengan 0, berarti dia tidak memiliki inverse, sehingga pernyataan yang pertama bernilai salah. Kemudian pernyataan yang kedua, determinan matriks A adalah 0, benar ya, sesuai dengan yang kita hitung. Kemudian pernyataan ketiga, matriks A adalah matriks singular. Nah, ini tadi ya, kalau determinan 0 dia pasti singular.
berarti ini benar. Kemudian determinan A transpose sama dengan determinan A. Nah, ini pakai sifat determinan ya. Jadi apapun matriksnya ketika transposnya itu pasti, determinan transposnya itu pasti selalu sama dengan determinan matriks awal. Jadi ini tidak perlu dicek dihitung, pasti sudah jelas pernyataan ini bernilai benar. Kemudian pernyataan terakhir matriks A. Nah, ini simbol A-1 ini tuh artinya inverse. Matriks A inverse dapat ditentukan. Nah, diingat tadi bahwa dia tidak punya inverse, maka matriks A inverse-nya juga tidak dapat ditentukan, sehingga pernyataan ini bernilai salah. Lanjut nomor 12. Di sini ada beberapa matriks ya. Kemudian kita harus mencari tahu yang mana yang merupakan matriks singular. Di nomor sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika matriks itu determinannya sama dengan 0, maka dia tidak punya inverse dan dinamakan dengan matriks singular. Jadi kita cari yang mana sih matriks yang determinannya sama dengan 0. Kita cari satu-satu ya. Ini determinannya 2 kali 3, 6 dikurangi dengan min 1 kali 6, min 6. 6 plus 6 jadinya 12. Berarti ini bukan singular. Yang ini min 3 kali 1 hasilnya min 3. Kemudian dikurangi dengan min 1 kali 4. Min 1 kali 4 hasilnya min 4 ya. Min 3 plus 4 hasilnya 1. Ini juga bukan singular. Nah, untuk yang ketiga min 2 kali min 2, 4 ya, dikurangi dengan 1 kali 4, 4. Ini 0, berarti dia singular. Kemudian yang ini 3 kali min 2, min 6. Dikurangi min 1 kali 0, 0 ya. Ini bukan singular. Kemudian yang terakhir 2 kali 10, 20. Dikurangi 4 kali 5, 20 ya. Hasilnya sama dengan 0. Sehingga ini juga singular. Baik, kita lanjutkan ke nomor 13. Di sini diketahui matriks P dan Q. Kemudian P pangkat min 1 mewakili atau menyatakan inverse dari matriks P, dan Q pangkat min 1 ini menyatakan inverse dari matriks Q. Di soal ini kita diminta untuk menjodohkan nilai-nilai yang sesuai untuk soal yang diminta ya. Kaitannya dengan determinan matriks. Nah, ingat kita punya sifat determinan dari inverse matriks, yaitu ketika yang dicari adalah determinan A inverse, maka tidak perlu mencari dulu inverse-nya apa, langsung bisa dicari dengan 1 per determinan A-nya. Jadi determinan A ini kan matriks awalnya gitu ya. Nah, maka determinan matriks inverse-nya bisa dicari dari seper determinan matriks awal. Contoh, misalkan determinan A-nya ternyata ketemu 4, maka determinan A inverse-nya, walaupun kita tidak tahu matriksnya seperti apa, tapi jelas determinan A inverse-nya adalah 1 per 4. Jadi tinggal dibalik gitu ya. Kalau misalkan determinan B, katakanlah, misalkan determinannya 2 per 5, maka determinan B inverse-nya tinggal dibalik saja, 5 per 2. Jadi kita tidak perlu tahu matriksnya itu apa, elemennya berapa saja. Yang penting kita tahu determinan matriks awalnya, maka kita langsung bisa menentukan determinan dari matriks inverse-nya. Nah, kita akan menyelesaikan soal nomor 13 ini dengan sifat yang ini ya. Yang pertama dulu determinan P-nya. Determinan P-nya kita cari dulu ya, setengah kali 1 dikurangi sepertiga kali 1, atau sama saja dengan setengah kurangi sepertiga. Disamakan penyebutnya. Kemudian yang atas ini 3 dikurangi 2. Ketemunya adalah 1/6. Maka ini dijodohkan dengan 1/6 ya. Dipasangkan dengan 1/6. Kemudian ini determinan P. Kemudian kita lanjut untuk determinan Q-nya. Tinggal dikali aja ya, 4 kali 1 dikurangi dengan
min 2 dikali min 1 sama dengan 4 dikurangi min 2 kali min 1 2 ya, sama dengan 2. Sehingga determinan Q-nya ini nilainya adalah 2. Pasangannya yang ini. Kemudian yang ditanya determinan dari P inverse. Nah, kita bisa pakai sifat yang ini tadi ya. Sehingga kalau determinan P-nya 1/6, maka determinan P inverse-nya pasti adalah 6/1. Tinggal dibalik aja, atau 6 gini ya. 6/1 atau 6. Sehingga ini kita pasangkan dengan 6. Kemudian untuk determinan Q inverse-nya sama pakai sifat yang tadi menjadi 1/2. Sehingga ini jawabannya adalah 1/2. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Determinan dari P inverse kali Q inverse. Maka tinggal kita kalikan saja. Determinan P inverse-nya dikali Q inverse. Jadi determinan P inverse kali Q inverse ini bisa kita jabarkan menjadi determinan P inverse sendiri dikalikan dengan Q inverse. Sama dengan determinan P inverse-nya 6 dikalikan dengan determinan Q inverse-nya adalah 1/2, sehingga hasilnya adalah 3. Nomor 14, di sini diketahui ada matriks B, kemudian diketahui juga bahwa A dikalikan dengan B inverse, hasilnya adalah 2, 1, 4, 3. Nah, mungkin kita kalau melihat persamaan yang ini, kita mikirnya harus mencari B inverse terlebih dahulu, kemudian dikalikan A. Nah, padahal A-nya kan tidak tahu. A-nya itu elemennya berapa saja kita tidak tahu. Maka ini kita bisa pakai cara inverse ya. Kita bisa pindahkan. Saya tulis dulu. A kali B inverse sama dengan 2, 1, 4, 3. Nah, yang ditanya ada di sebelah sini A-nya ya. Maka kita bisa pindah B inverse ini ke ruas kanan. Ingat, kalau memindah matriks itu posisinya juga harus tetap, karena B inverse-nya kan posisinya di belakang ya, maka ketika berpindah juga harus di belakang. Sehingga kita tulis dulu matriks yang depan tetap 2, 1, 4, 3, baru B inverse-nya yang berpindah ini ditaruh di belakangnya. Nah, B inverse karena berpindah ruas menyeberangi sama dengan, maka dia akan berubah menjadi B biasa. Gitu ya. Jadi kalau B dipindah menjadi B inverse, tapi kalau B inverse dipindah juga menjadi asalnya, yaitu B. Nah, sehingga yang ruas kiri ini sisa A saja karena B inverse-nya sudah dipindah. Maka untuk mencari A, untuk mendapatkan A, kita cukup mengalihkan 2, 1, 4, 3 ini dengan matriks B. Matriks B-nya adalah 1, 2, 3, 5. Dikalikan seperti biasa ya, baris dengan kolom. Baris dengan kolom 2 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 3. Kemudian yang ini 4 kali 1 tambah 3 kali 3. Kemudian di sini 2 kali 2 tambah 1 kali 5. Terakhir 4 kali 2 tambah 3 kali 5 sama dengan yang ini totalnya 5. Kemudian sebelahnya 9. Kemudian 13 ya. Kemudian 8 tambah 15, 23. Maka jawabannya adalah 5, 9, 13, 23. Nomor 15, di sini diketahui matriks A 9, 4, 6, 3. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai K, di mana K itu memenuhi persamaan yang ini ya. K dikalikan determinan A transpose sama dengan determinan dari A inverse, atau kita bisa tuliskan K dikalikan dengan determinan A transpose, hasilnya adalah determinan dari A inverse. Nah, ada dua sifat yang kita perlukan di sini. Sifat yang pertama yaitu determinan A transpose itu selalu sama dengan determinan A-nya. Jadi tidak ada perubahan ya. Ketika ditranspose,
maka determinan matriks A ini tidak akan mengalami perubahan. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat determinan dari inverse. Maka determinan A inverse ini kita bisa cari dengan mencari seper determinan A-nya saja. Jadi kuncinya ada di determinan A ini ya. Determinan A transpose sama dengan determinan A. Determinan A inverse juga diperolehnya dari seper determinan A. Maka kita harus tahu determinan A-nya itu berapa sih? Kita cari di sini. Determinan A-nya sama dengan 9 kali 3, 27 dikurangi 6 kali 4, 24. Hasilnya adalah 3. Tinggal dimasukkan ke persamaan yang ini. K-nya tetap karena kita mau cari nilainya. Kemudian determinan A transpose sama dengan determinan A. Jadi kita tinggal tulis 3 saja di sini. Kemudian determinan dari A inverse adalah seper determinan A, berarti seper 3. Nah, K ini kita pindah, 3-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi seper 3 dikali 3 gini ya. Sehingga K-nya menjadi seper 9. Jawabannya adalah yang C. Baik, untuk nomor 16 ini sudah mulai masuk materi transformasi geometri ya, khususnya untuk materi dilatasi. Jadi untuk nomor 16 ini khusus untuk materi dilatasi. Ingat kalau dilatasi itu dia tidak hanya berpindah tapi ukurannya juga berubah. Atau lebih sederhananya diperbesar atau diperkecil. Nah, di sini ada garis bilangan garis huruf mulai dari A, B, C sampai K. Kemudian ada beberapa pernyataan mengenai dilatasi di mana melibatkan huruf-huruf yang ada di garis alfabet di gambar itu ya. Nah, kita akan coba cek satu persatu apakah pernyataan ini bernilai benar atau tidak. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Bayangan huruf F setelah didilatasi dengan pusat J dan faktor skala setengah adalah huruf H. Nah, kita akan mengecek benar nggak sih bayangan huruf F itu adalah huruf H setelah didilatasi. Nah, ini jangan sampai terbalik ya, yang mana yang huruf yang mau didilatasi dan yang mana yang menjadi pusatnya. Kita tandai dulu yang merupakan pusatnya. Huruf pusatnya adalah di J, maka kita tandai dulu di sini. Ini adalah pusat dilatasinya. Kemudian titik yang mau didilatasi adalah titik awalnya adalah di huruf F, sehingga di sini titik awal huruf F. Nah, kita akan mencari bayangannya huruf F itu harusnya di mana sih? Nah, kita lihat faktor skalanya setengah, berarti jaraknya akan menjadi setengah kali lipat. Pertama kita cari tahu dulu jarak dari titik pusat ini, J-nya ini, ke F itu berapa langkah. Nah, dari sini kan 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis dulu. Awal itu dia arahnya ke kiri. Kemudian sebanyak 4 langkah. Kemudian untuk bayangannya, nah karena skalanya dia positif ya, tidak ada negatifnya, maka arahnya juga dari ke kiri. Kemudian langkahnya berapa langkah, karena skalanya setengah, berarti setengah kali 4 adalah 2. Maka untuk mencari bayangan dari F ini kita berangkatnya dari titik pusat lagi, yaitu J-nya, dengan arahnya ke kiri dan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, sampainya di H. Maka betul bayangan si F ini adalah berada di huruf H. Maka ini kita centang. Saya hapus dulu. Kita lanjutkan ke pernyataan yang nomor 2. Nah, untuk pernyataan yang kedua, jika huruf B didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat A, maka bayangannya adalah huruf D. Nah, kita tandai dulu pusatnya. Pusatnya ada di A. Nah, maka kita tandai A-nya. Ini adalah pusat ya.
Kemudian titik awalnya ada di huruf B. Ini kita tandai titik gini. Kemudian faktor skalanya 2. Nah, dari A ke B ini dia maaf, ini saya hapus lagi. Dari A ke B ini arahnya ke kanan dan langkahnya sebanyak 1. Jadi ke kanan sebanyak 1 langkah. Ini arah, ini langkah ya. Nah, kemudian kita cari bayangannya. Faktor skalanya adalah 2 ya, berarti awalnya 1 langkah, maka sekarang untuk bayangannya akan menjadi 2 langkah. Dan karena skalanya positif, maka arahnya juga ke sebelah kanan. Maka kita bergeraknya dari titik pusat A lagi. A kemana? Ke kanan. Sebanyak berapa langkah? 2, berarti 1, 2. Maka bayangan B-nya harusnya ada di huruf C. Nah, ini berarti salah ya, tidak perlu kita centang. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Bayangan huruf C jika didilatasi dengan pusat G dan faktor skala min setengah adalah huruf I. Nah, kita tandai dulu pusatnya. Lagi-lagi kita berangkatnya dari pusat. Pusatnya G sini ya. Kemudian titik awalnya di huruf C. Kita tandai titik ini. Kemudian faktor skalanya setengah ya. Nah, kita cari arahnya dari G ke C itu arahnya ke kiri ya. Kiri. Kemudian berapa langkah? 1, 2, 3, 4 langkah. Nah, kita lihat di sini skalanya dia ada negatifnya. Maka untuk mencari posisi bayangannya, arahnya berlawanan dari arah awal. Karena awalnya berarah ke kiri, maka nanti bayangannya akan ada di kanannya, arahnya ke kanan. Kemudian faktor skalanya setengah, berarti setengah kali 4, 2 ya. Nah, kita cari bayangannya berawal dari huruf G lagi berangkatnya. Ke arah kanan sebanyak 2 langkah, berarti 1, 2. Maka bayangannya harusnya ada di huruf I. Nah, ini berarti bernilai benar. Kita lanjut lagi ke pernyataan keempat. Huruf B dilatasikan dengan pusat C. Pusatnya ada di C ya. Pusatnya di C, kemudian titik awalnya ada di B. Nah, apakah betul bayangannya ada di huruf E? Kita akan cek sama-sama. Nah, dari C ke B arahnya ke kiri ya. Kemudian berapa langkah? 1 langkah saja. Nah, dilihat skalanya adalah min 2. Ada minnya, berarti arahnya sekarang berlawanan, yaitu ke kanan. Untuk arah bayangannya akan berada di ngelawan arahnya. Kemudian 2, berarti 1 kali 2 jadi 2. Nah, maka kita cari bayangannya mulai dari titik pusatnya yaitu C ke arah kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, harusnya ada di huruf E, berarti pernyataan ini bernilai benar. Nah, untuk pernyataan yang terakhir, apakah benar jika huruf G didilatasikan dengan faktor skala min 2 dan pusat H, maka bayangannya adalah di F. Pusatnya H, ini pusatnya, berarti mulai dari H berangkatnya. Setelah itu titik awalnya ada di huruf G, kita tandai di sini G. Kemudian faktor skalanya min 2. Oke, kita cari dari H ke G itu arahnya ke kiri. Kemudian sebanyak langkahnya adalah 1. Nah, untuk bayangannya gimana? Karena dia skalanya negatif, berarti arahnya berlawanan dengan arah awal, sehingga di sini menjadi ke arah kanan. Kemudian angkanya 2, berarti 2 kali 1, 2. Maka bayangannya harusnya ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Nah, harusnya ada di J. Maka pernyataan terakhir ini bernilai salah. Tidak perlu dicentang.
Untuk nomor 17 di sini ada beberapa titik koordinat dan juga simbol-simbol transformasinya ya. Entah itu M, T, R atau D. Nah, kita diminta untuk mencari apakah itu titik awalnya atau titik bayangannya. Jadi koordinat yang di sebelah kiri ini dia menyatakan titik awalnya, kemudian simbol-simbol yang ada di tengah ini dia menyatakan transformasinya itu transformasi apa. Kemudian koordinat yang di sebelah kanan ini menyatakan koordinat bayangannya setelah ditransformasi. Kita cari satu-satu ya, mulai dari yang pertama. Yang pertama ini ada koordinat awal 3, min 4. Mau ditransformasikan jenisnya MX. Ingat kalau M itu menyatakan mirror atau pencerminan. X artinya apa? Berarti cerminnya ada di sumbu X. Nah, untuk pencerminan sumbunya sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya saja. Y-nya berubah berbalik tanda. Kalau plus jadi min jadi plus. Maka untuk 3-nya tetap, nah min 4-nya ini berubah menjadi 4. Sehingga ini pasangannya adalah 3,4. Kemudian yang kedua di sini yang tidak diketahui adalah titik asalnya. Kemudian untuk transformasinya yaitu T 2,-1T ini mewakili translasi, artinya digeser sebanyak 2 ke kanan kemudian 1 ke bawah gitu ya. Nah, kalau mencarinya dari titik awal ke bayangan maka tinggal dijumlahkan saja. X-nya dijumlahkan 2, Y-nya dijumlahkan dengan min 1. Tapi ini kan terbalik ya. Yang diketahui adalah bayangannya kita diminta untuk mencari titik awalnya. Maka kalau awalnya ditambah, kalau mundur berarti dikurangi. Min 3 dikurangi, yang ini harusnya min 3 dikurangi 2. Ini ya, min 3 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah min 5, sehingga di sini min 5. Kemudian yang ini berarti 1 dikurangi min 1 dikasih kurung, jangan lupa, sehingga 1 plus 1 hasilnya adalah 2. Maka di sini jawabannya adalah min 5,2. Kemudian untuk yang ketiga, ini saya hapus dulu ya. Untuk yang ketiga ini diketahui koordinat awalnya, kemudian kita diminta untuk mencari bayangannya. Koordinat awalnya adalah min 2,5. Nah, untuk R ini dia mewakili rotasi ya. Rotasi apa? Ini O keterangannya, berarti rotasinya dengan pusat 0,0. Sudutnya adalah 90 derajat. Nah, untuk rotasi pusatnya 0,0 dan sudutnya 90 derajat, maka X, Y dia akan berubah menjadi min Y, X. Sehingga untuk Y-nya dia berpindah ke depan dan berganti tanda, X-nya berpindah ke belakang, sehingga min 2 ini berpindah ke belakang. Kemudian 5-nya pindah ke depan dan berganti tanda menjadi min 5. Maka ini jawabannya adalah min 5, min 2. Nah, yang keempat di sini ada koordinat awal min 1,2 dan transformasinya adalah D. D itu apa? Dilatasi. Dilatasi dengan pusatnya berapa? O, dia berarti 0,0 dan skalanya adalah 2. Nah, untuk dilatasi pusatnya 0,0 tinggal dikalikan saja X dan Y-nya dengan skalanya ini. Berarti min 1 dikali 2 menjadi min 2. Nah, 2 juga dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 4. Maka yang ini jawabannya adalah min 2,4. Nah, yang terakhir ini sama-sama M ya, mirror terhadap Y sama dengan min X. Y sama dengan min X itu saya tuliskan di sini dulu. Kalau dicerminkan terhadap
Y sama dengan min X, maka X komanya akan berubah menjadi min Y, min X. Jadi posisinya ditukar, depan jadi belakang, belakang jadi depan, kemudian tandanya dua-duanya dibalik. Maka ini bisa sama ya, min 2-nya taruh depan diubah jadi plus, 4-nya ditaruh belakang menjadi min 4. Maka ini jawabannya adalah 2, min 4. Untuk nomor 18 di sini ada gambar ya, diketahui gambar garis G dan juga garis L. Kemudian dari gambar ini kita diminta untuk mencentang yang mana sih pernyataan-pernyataan yang bernilai benar. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. Salah satu translasi yang dapat memindahkan garis G ke L adalah 50. Translasi itu artinya digeser ya. Yang atas ini pergeseran sepanjang sumbu X, yang bawah ini pergeseran sepanjang sumbu Y. 5 artinya berarti digeser ke kanan sebanyak 5 satuan. 0 berarti digeser ke atas atau bawah sebanyak 0 satuan, alias tidak digeser ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita coba apakah benar kalau garis G ini digeser ke kanan sebanyak 5 satuan akan berakhir di garis L. Nah, kita coba mulai dari titik ini. G ini kan garisnya melalui titik min 2, maka kita bisa coba pindahkan dari titik min 2 ini ya. Kita ilustrasikan apakah ketika digeser 5 ke kanan benar nyampe di 3 gitu ya. Nah, di kanannya min 2 kan ada angka min 1, kemudian di sini pas di tengah ada 0, di sini ada 1, di sini sebelahnya lagi ada 2. Nah, kita coba hitung mulai dari min 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ketika min 2 ini digeser ke kanan sebanyak 5 satuan, dia nyampe di 3, maka garis G-nya pun sama. Dia ketika digeser ke kanan akan sampai di garis L, maka ini bernilai benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, garis G akan memiliki bayangan garis L jika digeser ke kanan sejauh 4 satuan. Nah, ini karena di pernyataan sebelumnya sudah jelas bahwa dia harus digeser sebanyak 5 ke kanan supaya nyampe ke L, maka jelas pernyataan yang kedua ini bernilai salah, tidak perlu dicentang. Kemudian pernyataan yang ketiga, apakah betul nih translasi 3 min 4 juga dapat memindahkan garis G ke garis L. Nah, 3 artinya dia digeser ke kanan sebanyak 3, min 4 artinya digeser ke bawah sebanyak 4 gitu ya. Nah, karena min 2-nya tadi kita sudah coba, dia bisanya nyampe ke L adalah digeser ke kanan saja 5 satuan. Nah, untuk kali ini kita ambilnya dari titik yang satunya, yaitu titik 4, karena ada 2 titik di sini yang dilalui oleh garis G, min 2 sama 4. Nah, sekarang kita coba dari yang 4 ini. Tadi saya tulis dulu ada titik 1, 2 di sini ya. Nah, kita coba geser 4 dari 4 ini ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Ini ya lurusnya kan di sini. Ini lurus. Ini anggaplah lurus ya. Nah, digeser ke kanan 3 baru nyampe di sini. Kemudian ke bawah min 4 ya, artinya ke bawah sebanyak 4 satuan. Nah, di sini 3, ada 2, ada 1. Berarti kita coba geser ke bawah 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata sampai juga di titik 3, maka pernyataan yang ini bernilai benar. Lanjut ke pernyataan yang keempat, apakah betul garis G akan memiliki bayangan garis L jika digeser ke kanan 3, ke bawah 5. Nah, dari pernyataan sebelumnya kita udah bisa menyimpulkan ya, kalau dari sebelumnya kan ke kanan 3, ke bawah 4, baru pas nyampe di titik 3. Ketika ditambahi lagi 1, maka dia kan terlewat, tidak terlalui oleh garis L-nya gitu ya. Maka pernyataan yang keempat ini dia tidak perlu dicentang karena bernilai salah. Kemudian pernyataan terakhir, persamaan garis G-nya adalah Y sama dengan 2X plus 4, dan garis bayangannya yaitu garis L memiliki persamaan Y sama dengan 2X min
Nah, untuk pernyataan yang kelima ini kita bisa pakai ini ya. Y sama dengan 2x plus 4. Kalau kita lihat dari gambarnya sudah betul karena 2 ini menyatakan gradien ya. Gradiennya 4 dibagi 2. 2 benar. Kemudian titik potongnya ada di 4. Titik potong dengan sembunyinya ada di 4. Ini benar juga. Maka benar persamaan G-nya adalah Y sama dengan 2x plus 4. Nah, untuk mencari bayangannya gimana? Nah, kita pakai ini. Kan tadi dia digesernya 50 ya. Translasinya T-nya 50 berarti untuk Y-nya kita tetap Y karena Y-nya kan tidak digeser kemana-mana ya. Kemudian untuk X-nya digeser 5 berarti X-nya diganti menjadi X min 5 ditambah 4. Kemudian kita kalikan 2X 2 kali min 5 min 10 ditambah 4. Hasilnya adalah 2X min 6. Maka benar ya, dua-duanya benar. 2X min 6, satunya 2X plus 4. Maka pernyataan ini bernilai benar. Nomor 19 di sini diketahui ada titik awal A ya, min 7,3 koordinatnya. Kemudian dia mau ditransformasi, jenisnya adalah rotasi dengan pusat 1,2 dan sudutnya min pi per 2. Min pi per 2 itu kan artinya min 180 per 2 ya, artinya kan min 90 derajat. Jadi pusatnya 1,2, sudutnya min 90 derajat. Kita akan mencari bayangannya ada di koordinat berapa, koma berapa. Untuk kita tulis dulu rumus umumnya ya. Untuk rotasi dengan pusat 1,2, kita tulis secara umum dulu A, B dan sudutnya min 90 derajat. Ini dia akan berubah menjadi aksennya, ini A-nya. Aksennya akan berubah menjadi Y min B plus A, koma, min X min A plus B. Gini ya. Maka sekarang kita cari untuk yang min 7,3. Pusatnya 1,2. Sudutnya min 90 derajat. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumus, di mana ini adalah X-nya, yang ini adalah Y-nya, yang ini adalah A kecil, yang ini B kecil. Dimasukkan ke rumus yang ada ya, ini A, ini aksen. Y dulu, Y-nya kita punya 3, dikurangi B-nya adalah 2, ditambah A-nya adalah 1, koma. Min dulu dikasih kurung, X-nya kita punya min 7, dikurangi A-nya adalah 1, ditambah B-nya adalah 2. Tinggal dihitung aja, berarti ya aksen 3 dikurangi 2, 1, tambah 1, 2, koma. Min 7 dikerjakan yang dalam dulu ya, min 7 min 1 kan min 8, ada minnya lagi di depan menjadi plus 8. 8 plus 2 totalnya adalah 10. Maka bayangannya ada di 2,10. Baik, kita sampai ke soal nomor 20 ya, soal terakhir. Di sini diketahui ada gambar segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen, di mana ABC ini adalah segitiga awal. Kemudian setelah dilakukan beberapa transformasi berturut-turut, dia punya bayangannya di A aksen, B aksen, C aksen posisinya ya. Nah, kita diminta untuk mencari tahu yang mana sih pernyataan yang benar. Maaf, kita harus mencari nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang ada di tabel itu ya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama dulu. Apakah betul nih salah satu transformasi yang perlu dilakukan pada segitiga ABC adalah dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala setengah. Nah, salah satunya ya.
bukan satu-satunya transformasi yang dilakukan, tetapi adalah salah satunya. Apakah betul harus dilatasi dengan faktor skala setengah. Nah, kalau kita lihat di sini awalnya A, B ini kan awalnya berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak ya. Kemudian setelah menjadi bayangannya, dia menjadi 1, 2, 3 menjadi 3 kotak saja. Dari 6 menjadi 3, dari 6 menjadi setengahnya yaitu 3. Maka betul dia salah satu transformasinya pasti harus ada dilatasinya dengan skala setengah. Maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika R menyatakan rotasi, D menyatakan dilatasi, dan T-nya translasi, maka komposisi transformasi yang dapat memetakan segitiga ABC ke segitiga aksen B, aksen C, aksen adalah T 2,3 bundaran R, O titik 90 derajat, bundaran D, O titik setengah. Nah, komposisi itu artinya apa? Kalau misalkan saya tulis segini, T 2,3 kemudian bundaran R, O titik 90 derajat, kemudian bundaran lagi dilatasi, pusatnya 0,0 dengan skala setengah. Nah, komposisi transformasi itu artinya dia beberapa jenis transformasi berbeda yang dilakukan secara berturut-turut pada objek yang sama. Jadi ini tuh 3 kali transformasi yang berbeda dilakukan pada objek yang sama. Tetapi untuk yang komposisi ini dilakukannya mulai dari yang terakhir. Jadi ketika ada T bundaran R bundaran D ini, maka yang dilakukan adalah D-nya dulu atau dilatasinya dulu, baru setelah itu rotasinya, baru setelah itu yang terakhir adalah translasi. Gitu ya. Nah, kita akan mengecek apakah betul urutannya seperti ini. Nah, untuk mengecek itu kita ambil saja salah satu titik dari segitiga awal. Segitiga awal kan ABC ya. Titiknya kita ambil katakanlah 0,-4 gitu ya. Kita ambil titik C. 0,-4. Kita lakukan komposisi transformasi yang pertama, yaitu ambil dari belakang dulu ya, dilatasi pusatnya 0, skalanya setengah. Kalau ingat, kalau pusatnya 0, skala setengah, tinggal dikalikan saja dengan skalanya. 0 kali setengah 0, kemudian koma min 4 kali setengah min 2 ya hasilnya. Nah, bayangannya ini dilanjutkan lagi, dirotasi dengan pusatnya 0,0, sudutnya 90 derajat. Nah, untuk pusatnya 0, sudutnya 90 derajat, rotasi ini dia akan berubah menjadi min Y, X, sehingga min 2-nya pindah ke depan menjadi plus, kemudian X-nya tetap pindah ke belakang. 2,0 ya. Yang terakhir dia ditranslasi 2,3. Tinggal di sebelah kanan aja, berarti 2 ditambah 2 hasilnya 4. 0 ditambah 3 hasilnya adalah 3. Nah, kita lihat ternyata C aksennya betul sesuai dengan yang kita hitung barusan ya, yaitu 4,3. Maka pernyataan ini, yang kedua ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, transformasi pertama yang harus dilakukan pada segitiga ABC adalah translasi. Nah, kalau kita lihat di sini tadi dari pernyataan kedua kita sudah tahu ini kan yang benar urutannya sesuai ya, sudah sesuai yang pernyataan yang kedua, yaitu dilatasi dulu, baru rotasi dulu, kemudian terakhir baru translasi. Walaupun secara komposisi yang ditulis duluan adalah T-nya, tetapi yang dikerjakan, yang dilakukan terlebih dulu adalah yang belakang, yaitu dilatasinya. Maka yang pernyataan 3 ini bernilai salah. Kemudian pernyataan yang keempat, segitiga ABC harus dilatasi terlebih dahulu, kemudian dirotasi. Nah, ini ya yang kita lakukan tadi adalah pertama dilatasi dulu, baru setelah itu dirotasi. Maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, kemudian pernyataan yang terakhir ini sama persis dengan pernyataan yang kedua, hanya bedanya di sini saja. Nah, karena pernyataan 2 tadi udah jelas bernilai benar, maka yang terakhir ini ya sudah pasti salah ya.
Nah, demikian tadi adalah penjelasan atau pembahasan soal kisi-kisi PAS Matematika Wajib kelas 11 tahun 2023-2024. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga diberikan kelancaran pada saat ujian dan mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa berdoa dan selalu berusaha. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.